Kamu yakin mau sendirian, Bim? Tanya Andi sambil mengecek tali sepatu bootnya. Jalur Marapi itu terkenal angker. Angker gimana? Bima memasukkan sleeping bag ke dalam carrier dengan sangat cepat. Ia sudah terlambat dari jadwal awal. Iya tahulah, kan banyak cerita pendaki hilang di Marapi. Lalu itu yang terakhir itu si Riko, ingat kan? Katanya sih ketemu lagi, tapi orangnya agak aneh. Bima terkekeh. Kamu kebanyakan baca urban legend. Aku cuma mau solo hiking, bukan nyari hantu. Andi menggeleng, ekspresinya serius. Terserah kamu dah. Tapi kalau ada apa-apa, jangan bilang aku gak ngingetin ya. Basecamp Marapi mulai sepi saat Bima akhirnya siap berangkat. Kabut tipis menyelimuti puncak gunung berapi yang terkenal di Sumatera Barat ini, menciptakan bayangan yang tampak seperti raksasa. Udara pagi terasa menusuk kulit, membawa aroma sulfur tipis yang bercampur dengan belerang. Langkah pertama Bima di jalur setapak terasa berat, bukan karena beban carrier. Ia sudah terbiasa membawa 15 kg untuk pendakian 3 hari. Ada hal lain yang terasa aneh. Suasana seakan sepi, tak ada suara burung ataupun suara hewan-hewan liar. Hanya deru angin dan ranting yang dipijak kaki. 2 jam pertama berjalan normal. Bima mengikuti trail marker yang sudah familiar. Ia melewati sungai kecil dengan jembatan bambu yang berderak. Kemudian mulai menanjak melalui hutan pinus. Ia sempat berhenti untuk memotret sunrise yang menyinari langit, mencoba mengabaikan perasaan gelisah yang terus menggerogoti hatinya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Tap, tap, tap. Bima berhenti dan menoleh. Jalur di belakangnya kosong. Hanya berupa tanah berlumut dan bebatuan yang licin karena embun. Ia menunggu beberapa saat, mengira mungkin ada pendaki lain yang berjalan lambat. Akan tetapi, tidak ada siapa-siapa, hanya ia sendirian. Halo? Panggil Bima, suaranya menggema di hutan tersebut. Bima melanjutkan perjalanan, tapi langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. 2 langkah kaki yang mengikuti ritme jalannya dengan sempurna. Seolah seseorang meniru setiap gerakannya. Bulu kuduk Bima meremang. Ketika Bima mempercepat langkah, suara langkah di belakang juga ikut cepat. Ketika ia melambat, suara itu pun melambat, seperti orang yang sengaja mengikutinya. "Siapa di sana?" teriak Bima berbalik dengan cepat. Kali ini sambil menggenggam tongkat trekking. Jantungnya berdegup kencang, mengirimkan adrenalin ke seluruh tubuh. Tak ada suara mendadak hening. Dedaunan bergoyang pelan tertiup angin. Bima menelan ludah. Mulutnya terasa kering. Ia mengambil botol air dan minum sedikit, berusaha menenangkan diri. Mungkin hanya echo, pikir Bima. Atau mungkin ada binatang yang mengikuti dari kejauhan. Akan tetapi, jauh di lubuk hati, Bima tahu itu bukan binatang. Setelah berjalan selama 1 jam lagi, Bima mencapai pos pertama. Sebuah pondok kayu kecil yang biasa digunakan pendaki untuk istirahat sebelum menaklukkan jalur terjal Marapi. Di sini, ia melihat sesosok pendaki perempuan dengan jaket merah menyala sedang duduk di bangku kayu. Membelakanginya, rambutnya hitam, panjang terurai dari topi kupluk wol. "Permisi," sapa Bima sambil mendekat. Pendakian sendiri juga. Perempuan itu tidak bergerak. "Permisi," Bima mengeraskan suara. Masih tidak ada respon. Bima berjalan mengelilingi bangku untuk melihat wajahnya. Tapi saat ia sampai di depan bangku itu, kosong. Bima mundur selangkah, nafasnya tertahan. Ia jelas melihat seseorang di sana. Jaket merah, rambut hitam, postur tubuh perempuan yang sedang duduk. Akan tetapi, sekarang hanya ada bangku kayu kosong dengan beberapa helai daun kering di permukaannya. Halusinasi, gumam Bima. Ia mencoba meyakinkan dirinya. Kurang tidur kali ya. Akan tetapi tangannya gemetar saat ia meraih energi bar dari kantong. Setelah istirahat 15 menit, tapi terasa seperti 1 jam, Bima melanjutkan perjalanan.
Jalur semakin menanjak, melewati tebing-tebing kecil dan akar-akar pohon yang menonjol. Setiap kali ia menoleh ke belakang, langkah yang terdengar itu berhenti. Setiap kali ia melanjutkan berjalan, langkah itu kembali mengikuti. Lalu Raka melihat mereka. Sekelompok pendaki ada 4 orang, berjalan sekitar 50 meter di depannya. Mereka berjalan dengan kecepatan normal, membawa carrier dan peralatan lengkap. Salah satunya mengenakan jaket merah yang sama dengan perempuan di pos tadi. "Hei!" teriak Bima. "Tunggu!" Bima mempercepat langkah, hampir berlari menuruni lereng untuk menyusul mereka. Akan tetapi, aneh, semakin ia kejar, semakin mereka terlihat sangat jauh. Seperti mereka berjalan dengan kecepatan tinggi, meluncur di atas tanah tanpa mengangkat kaki. Bima terhenti di sebuah tikungan tajam. Nafasnya terengah-engah. Keringat membasahi dahi, meski udara dingin menggigit. Ia memandang jalur di depannya yang lurus dan terbuka. Tidak ada jejak kaki, tidak ada bekas carrier yang menyeret. Bahkan tidak ada daun yang terganggu di sepanjang jalur yang seharusnya mereka lewati. "Ini gila," ujar Bima. Tangannya mencari handphone, tapi sinyal sudah hilang sejak tadi. Ia sendirian di ketinggian 2000 meter, dikelilingi hutan yang tampak semakin gelap meski masih siang. Bima memutuskan untuk terus naik. Apapun yang terjadi, ia harus mencapai pos kedua sebelum gelap. Jalur Marapi memang terkenal berbahaya bila dilalui dalam kegelapan dengan tebing-tebing curam dan jalur berbatu yang licin. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, penampakan semakin sering. Sesekali ia melihat sosok-sosok pendaki di kejauhan, kadang sendirian, kadang berkelompok yang selalu menghilang ketika ia mencoba mendekati. Lalu yang paling mengganggu, semua sosok itu mengenakan pakaian pendaki modern, bukan hantu-hantu tradisional berkain putih atau sosok kuno. Mereka tampak seperti pendaki sungguhan, lengkap dengan sepatu hiking dan peralatan outdoor branded. Saat matahari mulai condong ke barat, Bima akhirnya mencapai pos kedua, area datar dengan beberapa spot untuk mendirikan tenda. 3 tenda sudah berdiri di sana, lengkap dengan clothes lain yang tergantung kaos dan kaos kaki basah. Api unggun kecil masih menyala, mengeluarkan asap tipis. "Halo," panggil Bima. "Ada orang," lanjut Bima lagi. Tidak ada yang menyahut. Ia mendekati salah satu tenda dan mengetuk flysheet-nya. "Permisi, ada orang di dalam?" Sama saja tak ada yang menjawab. Bima merasa aneh. Tenda-tenda itu tampak baru digunakan. Sleeping bag masih terbentang di dalamnya. Ada bekas-bekas makanan segar, bahkan masih ada uap hangat yang keluar dari cangkir logam di dekat api unggun, seolah penghuninya baru saja pergi dan akan kembali sebentar lagi. Akan tetapi tidak ada jejak kaki yang keluar dari area camping. "Apa ada yang bisa dibantu?" teriak Bima lebih keras. Suaranya bergema di antara pohon-pohon tinggi. Namun tetap saja tak ada yang menjawab, hanya angin yang berdesir melewati daun-daun kering. Dengan perasaan tak nyaman, Bima mendirikan tenda di pojok area, menjaga jarak dari tenda-tenda misterius itu. Ia memasak mie instan dengan kompor portable, sesekali melirik ke arah tenda-tenda lain yang masih sepi. Api unggun mereka perlahan padam, tapi tidak ada yang datang untuk menambahkan kayu bakar. Saat langit mulai gelap, Bima masuk ke tenda dan mencoba tidur. Akan tetapi, sekitar pukul 11 malam, ia terbangun oleh suara gaduh. Suara orang-orang yang tertawa, bernyanyi dan berbincang ramai, seperti ada pesta di luar tendanya. "Ayo dong, nyanyiin yang itu lagi. Siapa yang bawa gitar? Hati-hati apinya, jangan sampai kegedean." Bima duduk terdiam di dalam sleeping bag. Jantungnya berdebar kencang. Ia yakin sekali area itu kosong ketika ia tidur. Dari mana datangnya orang-orang ini? Dengan hati-hati ia membuka zipper tenda sedikit dan mengintip keluar. Api unggun di tengah area menyala besar, membentuk api yang menari-nari mencapai setinggi 2 meter. Bayangan-bayangan bergerak di sekelilingnya, tapi Bima tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang membuat bayangan itu.
seperti ada sekelompok orang di sana, tapi tubuh mereka transparan, hanya terlihat siluetnya yang terpantul oleh cahaya api. Jadi waktu itu, aku bilang sama dia, "Kamu jangan nekat naik sendirian." Suara seorang laki-laki terdengar jelas. Tapi dia ngeyel, bilangnya cuma mau foto sunrise di puncak. Terus gimana? Suara perempuan menyahut. Ya gitu deh, besoknya dia enggak turun-turun. Tim SAR naik, tapi yang ketemu cuma... Suara mereka memudar, seperti volume yang dipelankan secara bertahap. Bima menutup mata kuat-kuat, berharap ketika dibuka, semua suara itu akan hilang. Akan tetapi ketika ia kembali mengintip, api unggun masih menyala, dan bayangan-bayangan itu masih bergerak di sekelilingnya. Keesokan paginya, Bima bangun buru-buru dan segera berkemas. Mau ikut sama kami nggak? Jalur ke puncak lebih aman kalau rame-rame. Bima tersentak dari lamunannya. 3 orang pendaki berdiri di hadapannya, 2 laki-laki dan seorang perempuan. Mereka tampak normal, mengenakan peralatan hiking lengkap, tersenyum ramah. Akan tetapi, ada sesuatu yang aneh. Tatapan mata mereka yang membuat Bima merasa tidak nyaman. Makasih, tapi aku lebih suka solo hiking sendirian, jawab Bima sambil mengencangkan tali carrier. Kalian dulu aja. Yakin? Jalur ke atas makin berbahaya, kata salah satu laki-laki. Suaranya terdengar aneh, seperti datar, tak ada intonasi. Apalagi sendirian. Aku udah biasa. Bima mundur selangkah. Ada aura dingin yang memancar dari ketiga sosok orang itu, meski matahari pagi bersinar terang. Thanks untuk penawarannya, tapi aku buru-buru. Tanpa menunggu jawaban, Bima berbelok mengikuti trail marker dan mempercepat langkahnya. Setelah berjalan sekitar 10 meter naiki jalur berbatu, ia menoleh ke belakang untuk melihat apakah ketiga pendaki itu mengikuti. Area di bawahnya kosong, tak ada tanda-tanda mereka pernah berdiri di sana. Bima berhenti sejenak, menatap jalur di belakang yang kosong. Rumput liar masih basah oleh embun pagi. Tidak ada jejak kaki yang terganggu. Bahkan tidak ada bekas pijakan di tanah berlumut tempat ketiga orang itu berdiri tadi. Gila, gumam Bima sambil menggelengkan kepala. Kurang tidur beneran bikin aku halusinasi. Bima kembali melanjutkan pendakian dengan perasaan gelisah. Jalur menuju puncak Marapi semakin terjal, melewati bebatuan vulkanik yang tajam dan licin. Udara mulai menipis, membuat nafasnya terputus-putus. Aroma sulfur semakin pekat, bercampur dengan abu vulkanik. Sekitar pukul 10 pagi, saat Bima sedang beristirahat di sebuah ceruk batu untuk meminum air, ia mendengar langkah kaki yang mendekat. Seseorang naik dari arah yang sama dengannya. Permisi bang, sapa seseorang. Bima mendongak. Seorang laki-laki parubaya berdiri di hadapannya, mengenakan jaket hiking biru yang sudah pudar. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan ada bercak-bercak tanah di pipi dan dahi yang paling mencolok. Pakaiannya tampak lusuh dan robek di beberapa bagian, seolah sudah berhari-hari tidak ganti baju. Oh, hai, sapa Bima sambil bangkit. Dari bawah juga. Laki-laki itu mengangguk pelan dengan gerakan kaku. Iya, jalur atas berbahaya, hati-hati. Berbahaya gimana? Tanya Bima heran. Banyak yang hilang. Suara laki-laki itu serak. Jangan camping sendirian. Bima merasa bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang salah dengan orang ini. Cara bicaranya terputus-putus. Matanya kosong menatap tanpa fokus, dan kulitnya tampak pucat tidak wajar. Thanks untuk peringatannya ya. Bima mengemas botol air dengan cepat. Aku harus lanjut. Jangan percaya yang lain, bisik laki-laki itu. Mereka bukan seperti yang kamu kira. Sebelum Bima bisa bertanya apa maksudnya, ia sudah berbalik dan mulai naik lagi. Akan tetapi, rasa penasaran membuatnya menoleh sebentar untuk melihat laki-laki pucat itu. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Ceruk batu tempat mereka bicara tadi kosong. Bima turun beberapa langkah untuk memastikan. Tapi memang tidak ada jejak siapapun. Tanah di sekitar ceruk bahkan masih utuh. Tidak ada bekas kaki yang menginjak. Ini tidak normal,
bisik Bima. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ini pasti ada sesuatu. Akan tetapi ia tidak punya pilihan selain melanjutkan pendakian. Turun sekarang berarti menyia-nyiakan persiapan berbulan-bulan dan biaya yang sudah dikeluarkan. Lagi pula, mungkin ini hanya efek kelelahan dan kurang oksigen. Siang hari berlalu dengan tenang. Bima berhasil mencapai pos ketiga, area datar dengan shelter sederhana yang dibangun dari batu-batu vulkanik. Tempat ini berada di ketinggian sekitar 2.400 meter. Sudah cukup dekat dengan puncak yang berada di 2.891 meter. Saat mendirikan tenda, Bima merasa diamati. Berkali-kali ia menoleh ke semak-semak di sekitar area camping, tapi tidak melihat apapun. Hanya bayangan-bayangan yang bergerak tertiup angin sore. Paranoid, gumam Bima sambil memasang flysheet. Kebanyakan nonton film horor. Akan tetapi perasaan itu tidak hilang sampai malam tiba. Bima makan malam dengan cepat, hanya mie instan dan energi bar, kemudian masuk ke tenda sekitar pukul 8 malam. Ia berencana tidur lebih awal agar bisa summit attack subuh-subuh besok. Akan tetapi, kantuk tak kunjung datang. Sekitar pukul 11 malam, suara tangisan perempuan mulai terdengar dari luar tenda. Isakan pelan yang terdengar sangat sedih dan menyayat hati seperti merintih. Suara itu datang dari arah belakang tenda, tepat di mana ada deretan pohon pinus yang gelap. Bima duduk terdiam di dalam sleeping bag, menahan nafas. Ia yakin itu bukan suara angin atau hewan. Itu benar-benar suara perempuan yang menangis. "Siapa di sana?" teriak Bima dengan suara bergetar. Tangisan seketika berhenti, menghentikan suara isakan. Bima menunggu beberapa menit, berharap suara itu tidak akan kembali. Akan tetapi, tepat ketika ia mulai merasa tenang, tangisan itu muncul lagi. Kali ini lebih keras dan mengerikan. Dengan tangan gemetar, Bima membuka zipper tenda sedikit dan mengintip keluar. Cahaya bulan yang redup menerangi area camping, menciptakan bayangan-bayangan panjang dari pohon-pohon di sekelilingnya. Di antara bayangan-bayangan itu, ia melihat siluet seseorang perempuan berambut panjang berdiri di tepi area camping membelakanginya. Rambutnya tergerai menutupi punggung, bergoyang pelan meski tidak ada angin. Tubuhnya kurus, mengenakan sesuatu yang tampak seperti pakaian hiking tapi sudah lusuh dan robek. Bima menelan ludah. Jantungnya berdetak begitu kencang, sampai ia khawatir suaranya akan terdengar keluar tenda. "Halo, siapa?" tanya Bima lirih. Perempuan itu tidak bergerak, namun suara tangisan perlahan-lahan berhenti. Dari keheningan itu Bima mendengar suara langkah kaki yang pelan, seperti orang berjalan tanpa sepatu di atas tanah dan bebatuan. Langkah itu semakin mendekat ke arah tendanya. Bima menutup zipper tenda dengan cepat dan mundur ke pojok sleeping bag. Ia memeluk lutut erat-erat, mencoba mengendalikan nafas yang terengah-engah. Langkah kaki itu berhenti tepat di samping tenda. Detik-detik selanjutnya terasa seperti jam. Bima bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Nafas pendek yang keluar dari hidung. Nafas yang pelan dan dalam. Seperti orang yang sedang menciumi aroma sesuatu. Kadang terdengar seperti menghela nafas panjang. "Tolong!" bisik suara perempuan, sangat pelan sampai hampir tidak terdengar. "Tolong cari aku." Bima menutup mata kuat-kuat, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Akan tetapi, suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas. "Kenapa kamu tinggalkan aku?" Air mata mulai mengalir di pipi Bima, bukan karena takut, tapi karena suara itu terdengar sangat tidak asing, seperti suara yang pernah ia kenal dengan baik. Tangisan mulai terdengar lagi, tapi kali ini diiringi rintihan pilu. Suara perempuan yang merasa dihianati, ditinggalkan, diabaikan. Bima bertahan di dalam tenda sampai subuh, tidak berani bergerak atau mengeluarkan suara. Ketika cahaya matahari mulai menyinari dinding tenda,
Ia akhirnya berani membuka zipper dan keluar. Area camping tampak normal. Tidak ada jejak-jejak kaki di tanah. Tidak ada tanda-tanda seseorang pernah berdiri di sekitar tendanya. Akan tetapi, ada sesuatu yang membuat Bima terpaku. Di bawah pohon pinus tempat ia melihat siluet perempuan tadi malam, berserakan barang-barang bekas pendakian, sepatu hiking yang sudah rusak, sol karet terlepas, dan kain atasnya robek, ransel kecil berwarna biru muda dengan resleting yang rusak, dan sebuah botol air plastik yang sudah kusam. Bima mendekati barang-barang itu dengan hati-hati. Semuanya tampak sudah lama tergeletak di sana, mungkin berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Lumut hijau sudah menempel di beberapa bagian, dan ada bercak-bercak coklat yang mungkin noda tanah. Ketika Bima membuka ransel biru itu, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di dalam ransel terdapat beberapa foto yang sudah agak rusak karena lembab. Foto-foto kelompok pendaki tampak diambil di berbagai lokasi gunung. Ada foto di depan tenda, foto saat summit, foto saat makan bersama. Ada satu foto yang membuat darahnya membeku. Foto sekelompok 4 orang pendaki, 3 laki-laki dan seorang perempuan berdiri di depan papan nama Puncak Marapi 2891 mdpl. Mereka tersenyum bahagia, merangkul satu sama lain dalam pose kemenangan. Lalu perempuan di foto itu sangat dikenali oleh Bima. "Mirah," bisik Bima, tangannya gemetar memegang foto. Mirah adalah mantan pacarnya yang putus 2 tahun lalu. Perempuan yang sangat menyukai hiking dan berkali-kali mengajaknya mendaki bersama. Perempuan yang marah besar ketika Bima lebih memilih karir daripada hobi petualangan mereka. Perempuan yang terakhir kali ia dengar kabarnya sedang merencanakan solo hiking ke Marapi. Tidak mungkin, gumam Bima, membolak-balik foto itu. Di belakang foto tertulis tanggal dengan spidol biru, 15 Agustus 2023, Summit Marapi bersama tim terbaik. 2 tahun yang lalu, tepat sekitar waktu mereka putus. Bima menatap foto-foto lainnya. Di setiap foto, Mirah selalu tersenyum ceria, tampak sangat menikmati pendakian. Akan tetapi ada satu foto yang membuatnya merinding, yaitu foto Mirah sendirian, berdiri di tepi jurang dengan latar belakang kabut tebal. Ekspresi wajahnya sedih, tidak seperti foto-foto lainnya. Di belakang foto itu tertulis, "Pendakian terakhir untuk yang tidak pernah mengerti." Tangan Bima gemetar semakin keras. Ia ingat percakapan terakhir mereka. Mirah yang marah karena Bima selalu menolak ajakan hiking, selalu mengutamakan pekerjaan. Mirah yang mengatakan ia akan membuktikan bahwa ia bisa melakukan semuanya sendiri. "Kamu akan menyesal," kata Mirah saat itu. "Suatu hari kamu akan mengerti betapa pentingnya apa yang kita lakukan bersama." Sekarang barang-barang Mirah ada di sini, di Gunung Marapi, di tempat yang sama di mana Bima mengalami fenomena aneh selama 2 hari terakhir. Suara tangisan perempuan tadi malam, siluet berambut panjang, suara yang meminta tolong. "Kenapa kamu tinggalkan aku?" Bima jatuh berlutut di tanah, foto-foto berserakan di sekelilingnya. Pikirannya kalut, mencoba mencari penjelasan, akan tetapi semakin ia berpikir semakin jelas benang merahnya. Mirah pernah ke Marapi dan mungkin ia tidak pernah turun. "Mirah," bisik Bima ke udara pagi yang dingin. "Apa yang terjadi dengan kamu?" Angin bertiup pelan, membawa aroma sulfur yang kali ini bercampur dengan aroma bunga melati. Dari balik semak-semak, Bima merasa ada yang mengamatinya. Ia menoleh dengan cepat, dan untuk sekilas melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di antara pepohonan. Kali ini sosok itu tidak berpaling. Ia menatap langsung ke arah Bima dengan mata yang penuh luka dan kekecewaan. Mata yang sangat dikenalnya. "Mirah," panggil Bima dengan suara serak. Sosok itu mundur perlahan, menghilang di balik rimbunya pohon pinus. Akan tetapi sebelum menghilang sepenuhnya, Bima mendengar suara yang dulu sering ia dengar. Suara yang dulu sering tertawa bersamanya. "Kenapa baru sekarang kamu cari aku?"
Di lain waktu, "Bima, kamu sudah datang?" Suara itu membangunkan Bima dari tidurnya yang tak nyenyak. Ia duduk terkejut di dalam tenda, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Di luar hujan deras mengguyur area camping. Tetesan air hujan memukul flaisi tenda dengan bunyi seperti kerikil yang dilempar. "Siapa itu?" tanya Bima, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara hujan yang semakin keras dan angin kencang yang menggoyangkan tenda. Akan tetapi Bima yakin sekali ia mendengar suara perempuan memanggil namanya, suara yang sangat dia kenal. "Bima, kenapa baru sekarang kamu cari aku? Bima, kamu sudah datang?" Bima meraih handphone dan menyalakan senter. Cahaya putih menerangi interior tenda yang sempit, menciptakan bayangan-bayangan. Pukul 2.15 dini hari, hujan seperti ini sangat berbahaya untuk pendaki, apalagi di ketinggian hampir 2.500 meter. Tiba-tiba suara jeritan membelah keheningan malam. Bukan satu jeritan, tapi banyak. Suara orang-orang yang berteriak kesakitan, panik, putus asa. Jeritan yang datang dari segala arah, seolah area di sekitar tenda dikelilingi oleh orang-orang yang menderita. "Tolong, ada yang bisa bantu? Panas, aku gak bisa nafas. Mama, di mana kamu, Ma?" Bima menutup telinga dengan kedua tangan. Tapi suara-suara itu tetap terdengar jelas. Justru semakin keras, semakin putus asa. Dengan tangan gemetar, ia membuka zipper tenda sedikit dan mengintip keluar. Cahaya senter handphone menerangi area camping yang dikepung hujan lebat. Air hujan mengalir deras di tanah, menciptakan genangan-genangan kecil dan sungai kecil yang mengalir menuruni lereng. Akan tetapi, di balik tirai hujan, Bima melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok-sosok manusia berjalan, terhuyung-huyung di kegelapan. Mereka bergerak lambat, tidak teratur seperti orang yang sedang kesakitan. Bahkan dalam cahaya redup senter, Bima bisa melihat kondisi mereka yang mengerikan. Pakaian terbakar, kulit mengelupas, rambut hangus. Ada yang memegang bagian tubuh yang luka. Ada yang berjalan sambil merintih. Salah satu sosok seorang laki-laki muda berhenti tepat di depan tenda dan menatap langsung ke arahnya. Wajahnya setengah terbakar. Mata sebelah kiri sudah tidak ada, hanya tinggal lubang hitam yang menganga. Kulitnya mengelupas seperti menunjukkan daging merah di bawahnya. "Panas," bisik sosok itu dengan suara serak. "Kenapa kamu tidak datang waktu itu?" Bima menarik kepala masuk dan menutup zipper tenda dengan cepat. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Giginya bergemelutuk. Bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang luar biasa. Ini tidak nyata. Gumam Bima itu berulang-ulang. "Ini cuma halusinasi, efek kurang oksigen." Akan tetapi jeritan-jeritan itu terus berlanjut. Semakin lama semakin jelas. "Kenapa kamu tinggalkan kami? Kamu berjanji akan datang. Di mana kamu waktu kami butuh?" Lalu di antara semua suara itu, satu suara yang paling ia kenal berbisik lembut tepat di samping telinganya. "Bima, aku sudah menunggu lama." Bima berbalik. Tidak ada siapa-siapa di dalam tenda. Akan tetapi, suara itu datang dari dalam, bukan dari luar. "Mira?" Gumam Bima dengan suara hampir tidak terdengar. "Kenapa kamu baru datang sekarang? Aku dan bayi kita, kami sudah menunggu." Air mata mengalir di pipi Bima. Kata-kata itu menghantam hatinya, seperti palu yang memecahkan kaca. "Bayi?" Mira bilang bayi. "Tidak," gumam Bima putus asa. "Tidak, itu tidak mungkin. Kamu ingatkan percakapan terakhir kita di kafe dekat kampus?" Bima ingat. Bagaimana mungkin ia lupa? Hari itu Mira datang dengan wajah pucat, mata sembab, habis menangis. Ia menceritakan sesuatu yang membuat dunia Bima runtuh. "Aku hamil, Bim. Sudah 2 bulan, Bim." "Apa? Kamu yakin, Mir?" tanya Bima saat itu. "Sudah tes 3 kali, semua positif, Bim." Lalu kemudian yang keluar dari mulut Bima adalah kata-kata yang sampai sekarang ia sesali.
Kita belum siap punya anak, Mira. Kamu tahu kan kita masih kuliah. Karir aku baru mau mulai. Maksud kamu apa? Iya, kamu tahu maksudku. Wajah Mira berubah pucat. Kamu mau aku menggugurkannya? Itu pilihan yang masuk akal, Mir. Masuk akal? Ini anak kita, Bima. Tapi timingnya salah, Mir. Kita belum siap jadi orang tua. Mira berdiri dari kursi, matanya berkaca-kaca. Kamu egois. Kamu hanya mikirin diri kamu sendiri. Mira, dengar. Tidak, aku sudah muak dengan sikap kamu. Selalu mikirin karir, selalu ada alasan untuk tidak berkomitmen. Sekarang kamu mau buang anak kita sendiri. Ini bukan soal buang atau tidak. Keluar dari hidup aku, Bima. Aku akan membesarkan anak ini sendiri tanpa kamu. Itu percakapan terakhir mereka. Setelah itu, Mira benar-benar menghilang dari hidup Bima. Nomor telepon diblokir, media sosial dihapus. Bahkan teman-teman mereka tidak tahu di mana Mira pergi. Hujan mulai reda, tapi jeritan-jeritan di luar masih terdengar. Kali ini disertai suara gemuruh tanah, suara batu-batu berjatuhan, suara erupsi. Dengan tangan gemetar, Bima meraih handphone dan mencoba mencari sinyal. Anehnya, di tempat yang biasanya tidak ada sinyal sama sekali, sekarang muncul 2 bar. Seolah alam semesta memberikan kesempatan kepadanya untuk mencari tahu kebenaran. Ia membuka browser dan mengetik, erupsi Marapi, Agustus 2023 korban. Hasil pencarian yang muncul membuat jantungnya berhenti berdetak. Erupsi Marapi tewaskan 11 pendaki, termasuk ibu hamil. Tragedi Marapi, korban teridentifikasi sedang hamil 4 bulan. Daftar korban erupsi Marapi 15 Agustus 2023. Dengan jari yang gemetar, Bima membuka artikel pertama. Di antara 11 korban yang tewas dalam erupsi mendadak Gunung Marapi, terdapat seorang perempuan berusia 23 tahun bernama Mira Sari. Korban dalam kondisi hamil 4 bulan saat ditemukan tim SAR. Menurut keluarga, korban melakukan pendakian solo untuk menenangkan diri setelah putus dengan pacar. Handphone terjatuh dari tangan Bima. Ia menatap kosong ke dinding tenda. Otaknya tidak mampu memproses informasi yang baru saja dibacanya. Mira benar-benar hamil dan ia mati dalam erupsi bersama dengan bayi mereka. Bima mengangkat kepala. Di pojok tenda, samar-samar terlihat sosok perempuan duduk memeluk lututnya. Sosok Mira yang mengerikan, tapi dengan luka bakar di sekujur tubuh. Rambutnya hangus, kulitnya mengelupas. Matanya kosong menatap Bima dengan tatapan penuh luka. Mira, air mata mengalir deras di pipi Bima. Aku minta maaf, Mir. Aku tidak tahu kalau kamu juga korban. Sosok-sosok lain mulai muncul di dalam tenda. Para korban erupsi dengan luka bakar mengerikan menatap Bima dengan mata penuh tuduhan. Di antara mereka, Bima melihat sosok kecil, bayangan samar seorang anak yang tidak pernah lahir. Kami semua terjebak di sini, kata Mira. Karena kematian kami tidak wajar. Kami mati dengan beban hati yang belum terselesaikan. Lalu, apa yang kalian mau dari aku? Tanya Bima dengan suara bergetar. Rasakan apa yang kami rasakan, jawab Mira. Panas, sesak, putus asa dan sendirian. Suhu di dalam tenda tiba-tiba naik drastis. Bima merasakan kulit wajahnya seperti terbakar. Nafasnya sesak seperti menghirup asap. Aroma belerang menyesakkan hidung, membuat ia batuk-batuk hebat. Tolong, rintih Bima. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Kamu pikir dengan minta maaf semuanya selesai? Bima terbangun dari pingsan, singkatnya dengan suara yang dingin dan penuh amarah. Cahaya bulan yang redup menyinari area camping. Tapi kali ini tidak ada kabut atau bayangan yang menghalangi. Di hadapannya berdiri sosok yang sangat dikenalnya, Mira. Tapi bukan Mira yang terbakar seperti tadi. Ini Mira utuh, seperti terakhir kali ia melihatnya 2 tahun lalu.
kulit putih pucat, rambut hitam panjang terurai, mengenakan kaos hiking biru muda dan celana pendek paling mencolok perutnya, sedikit membuncit, tanda kehidupan yang pernah tumbuh di dalamnya. "Mira," ujar Bima, suaranya serak. "Kamu?" "Iya, ini aku, utuh. Seperti terakhir kali aku datang menemuimu di kafe itu." Mira melangkah mendekat, matanya berkilat marah. "Seperti waktu kamu bilang aku harus menghilangkan masalah ini." Bima bangkit perlahan, kedua tangannya gemetar hebat. Dingin malam Marapi menembus tulang. Tapi yang membuatnya menggigil bukan cuaca, melainkan tatapan mata Mira yang penuh kebencian. "Aku sudah minta maaf," kata Bima lemah. "Aku sudah mengakui kesalahan aku." "Maaf?" Mira tertawa pahit. "Kamu minta maaf setelah aku mati? Setelah bayi kita ikut mati bersamaku? Setelah 2 tahun kamu hidup tenang dengan karir yang cemerlang?" "Aku tidak hidup tenang, Mir." Bima melangkah mundur. "Aku selalu merasa bersalah." "Mereka bersalah tapi tidak berbuat apa-apa." Suara Mira meninggi. "Kamu tahu gak, Bim? Waktu aku memutuskan untuk mendaki Marapi sendirian, aku masih berharap kamu akan datang. Aku berharap kamu akan menyadari kesalahan kamu dan datang menyusulku." Udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah dingin. Embun yang menggantung di daunan mulai membeku, menciptakan kristal-kristal es kecil yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Nafas Bima keluar sebagai uap putih yang tebal. Bima merasakan dadanya sesak. Ia ingat hari itu, hari di mana ia sudah siap-siap untuk menyusul Mira. Sudah menyiapkan tas carry dan peralatan hiking. Akan tetapi, kemudian ada panggilan dari kantor, tawaran proyek besar yang tidak bisa ditolak. Dan ia memilih karir. Seperti biasa. Lalu tanah di bawah kaki Bima mulai bergetar. Getaran kecil yang semakin lama semakin kuat, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam perut bumi. Batu-batu kecil mulai berjatuhan dari tebing-tebing di sekitar area camping. Getaran semakin kuat. Tenda Bima mulai bergoyang hebat. Beberapa pasak terlepas dari tanah. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh yang semakin mendekat seperti suara kereta api yang melaju kencang di bawah tanah. Bima jatuh berlutut di tanah yang bergetar. Air mata mengalir deras di pipinya, dadanya sesak sampai sulit bernafas. Ia meraih-raih udara seperti orang yang tenggelam. Getaran tanah semakin hebat. Pohon-pohon besar bergoyang. Beberapa batang kering patah dan jatuh dengan bunyi keras. Suara gemuruh dari bawah tanah berubah menjadi gelegar yang memekakkan telinga. Bima bangkit dan berlari sekuat tenaga menuruni jalan setapak. Tidak peduli kegelapan malam atau bebatuan yang licin, yang penting adalah menjauh dari Mira, menjauh dari amarahnya, menjauh dari rasa bersalah yang menghancurkan hatinya. Akan tetapi, semakin ia berlari, semakin aneh jalur yang ia lalui. Jalan setapak yang seharusnya turun malah naik. Pohon-pohon yang tadi ia lewati muncul lagi di depannya. Batu-batu besar yang sudah ia tinggalkan malah menghadang di depan. "Kamu gak bisa lari dari tanggung jawab kamu, Bima." Suara Mira bergema dari segala arah. Dari kiri, kanan, depan, belakang. Seolah ia berada di mana-mana, mengelilingi Bima dalam lingkaran yang tidak bisa ditembus. Bima terus berlari, nafasnya terputus-putus. Jantungnya berdetak kencang sampai terasa akan meledak. Akan tetapi, tidak peduli ke arah mana ia berlari, ia selalu kembali ke tempat yang sama, area camping di pos 3. Bima mencoba jalur yang berbeda. Ia memanjat tebing kecil, berharap bisa menemukan jalan pintas turun. Namun, semakin ia naik, semakin tinggi jalur yang harus ditempuh. Seolah gunung memaksanya untuk naik, bukan turun. Jam demi jam berlalu. Bima terus berlari, terus mencoba menemukan jalan keluar, tapi selalu berakhir di tempat yang sama. Kadang ia melihat sosok Mira di balik pohon, kadang mendengar suara tangisannya dari kejauhan. Ketika matahari mulai terbit, Bima menyadari ia sudah berada di jalur menuju puncak. Entah bagaimana, semua larinya yang tidak terarah membawanya semakin tinggi, semakin dekat dengan kawah Marapi. "Kamu memang harus ke sini."
Suara Mira terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Ke tempat kami mati, ke tempat kamu seharusnya datang waktu itu. Bima menoleh. Mira berdiri di sebuah batu besar, menatapnya dengan mata yang dingin. Ini tanggung jawab kamu, kata Mira. Kamu harus merasakan apa yang kami rasakan. Kamu harus mati di tempat yang sama. Tidak, Bima menggeleng panik. Aku masih bisa memperbaiki semuanya. Aku bisa berbuat baik untuk orang lain. Aku bisa. Terlambat. Bima memaksa kakinya untuk berlari lagi. Tapi kali ini ia hanya punya satu arah, naik menuju puncak. Seolah ada kekuatan yang mendorongnya, memaksanya untuk terus melangkah, meski otot-otot kakinya sudah kram dan paru-parunya terasa terbakar. Semakin dekat dengan puncak, semakin banyak sosok yang ia lihat. Para korban erupsi berdiri di sepanjang jalur, menatapnya dengan mata kosong. Luka-luka bakar di tubuh mereka tampak segar, seolah baru saja terjadi. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri dan menatap. Tapi tatapan mereka penuh tuduhan dan kebencian. Kenapa kamu hidup dan kami mati? Kenapa kamu bisa bahagia dan kami tersiksa? Ini tidak adil. Suara-suara itu bergabung mengerikan, memekakkan telinga. Bima menutup telinga dengan kedua tangan. Akhirnya ia mencapai kawah Marapi. Area datar berbentuk lingkaran dengan lubang besar di tengahnya yang mengeluarkan asap putih tebal. Udara di sekitar kawah panas dan berbau belerang, membuat mata perih dan tenggorokan terbakar. Akan tetapi, yang membuat Bima terpaku bukan pemandangan kawah, melainkan sosok-sosok yang berdiri mengelilinginya. Puluhan korban erupsi membentuk lingkaran di tepi kawah. Mereka berdiri dengan tangan terulur, seolah sedang melakukan ritual. Di tengah lingkaran itu berdiri Mira dengan perut hamilnya yang semakin besar. Selamat datang di tempat kami mati, kata Mira dengan senyum dingin. Sekarang giliranmu. Mira, tolong. Bima berlutut di tanah panas. Aku tahu aku salah. Aku akan melakukan apa saja untuk menebus kesalahan aku. Kamu sudah terlambat 2 tahun, jawab Mira. Sekarang kamu harus membayar. Mira mengulurkan tangan ke arah Bima. Tangannya yang dulu lembut dan hangat, sekarang tampak pucat dan dingin seperti es. Jari-jarinya panjang dan kurus, kuku-kukunya hitam seperti terbakar. Berikan nyawa kamu untuk kami, bisiknya, seperti kami yang memberikan nyawa kami karena kamu. Sosok-sosok lain mulai mendekat. Mereka bergerak pelan. Kaki-kaki terbakar mereka menyeret di tanah berbatu. Mata-mata kosong mereka menatap Bima dengan lapar, seolah nyawanya adalah makanan yang sudah lama mereka tunggu. Bima mundur selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Namun di belakangnya hanya ada tebing curam yang mengarah ke dasar kawah. Asap putih mengepul dari bawah, membawa aroma kematian dan keputusasaan. Tidak ada jalan keluar, kata Mira, senyumnya semakin lebar. Seperti kami dulu, tidak ada jalan keluar. Tanah di bawah kaki Bima mulai retak. Batuan vulkanik yang rapuh tidak kuat menahan berat tubuhnya di tepi kawah. Ia mencoba mundur lagi, tapi malah semakin dekat dengan jurang. Mira, panggil Bima putus asa. Aku mencintaimu. Aku selalu mencintai kamu dan bayi kita. Retakan di tanah semakin lebar. Bima merasakan kakinya mulai tergelincir. Keseimbangan tubuhnya goyah. Di bawahnya jurang menganga seperti mulut raksasa yang siap menelan. Tanah di bawah kaki Bima akhirnya runtuh. Ia terjatuh ke dalam jurang kawah. Tubuhnya membentur dinding-dinding batu yang tajam. Tulang-tulang patah, kulit robek, darah mengalir. 4 hari kemudian, Tim SAR, kami menemukan korban. Suara radio berderak di tengah kabut pagi. Pak Sarno, ranger yang bertugas di base camp, menjawab dengan cemas. Di mana lokasinya? Di dasar kawah, sektor timur. Korban laki-laki, kondisi tidak selamat. Kaki kanan patah parah, seperti terjatuh dari ketinggian. Pak Sarno menghela nafas panjang. Identitas korban? Bima Prastio, 25 tahun, sesuai dengan laporan orang hilang kemarin. Apa penyebab kematiannya? Masih diselidiki.
Pak Sarno menutup radio dan menatap puncak Marapi yang diselimuti kabut. Sudah puluhan pendaki hilang di gunung ini, tapi kasusnya selalu sama. Mereka ditemukan di tempat-tempat yang tidak masuk akal, seolah ada sesuatu yang menarik mereka ke sana. Tamat. Demikianlah sebuah kisah dalam judul Dendam Kematian di Gunung Marapi yang ditulis oleh Luna Luminosa. Tony FS pamit, mohon maaf kalau ada intonasi yang kurang pas. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.